rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Lihat, sampai kita mau berdakwah dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran ini kita tidak boleh meninggalkan hadis. Kerana ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, hikmah itu Al-Quran, wal mau'izatil hasanah itu hadis. Hadis yang sahih. Jadi tuan-tuan, kita ambil kata-kata Ibn Qayyim yang banyak di sini. Quran, supaya kita tenang, kita berzikirlah dengan Al-Quran. Supaya kita dapat ketenangan, berzikirlah dengan Al-Quran. Anda bacakan ayat tadi, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Di antara cari ketenangan adalah dengan zikir yang disertakan oleh hati, dan zikir paling baik adalah baca Al-Quran, terutama di waktu malam. Terutama di waktu malam, di waktu yang hening, baca Al-Quran. Sehingga nama Al-Quran itu zikir, bukan? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Akulah yang menurunkan zikir, ayat Al-Quran, dan akulah atau kamilah yang menjaga, yang meliharanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kerana memang benar Quran itu zikir. Ibn Qayyim menjelaskan di sini. Anda sengaja membaca dan membawa bahasa Melayunya. Ini namanya apa dia, terapi penyakit hati. Kalau ada di luar itu, sebaiknya kita baca dan ambil buku ini. Buku asalnya Ad-Da'u wa Dawa. Buku asalnya Ad-Da'u wa Dawa. Apa kata Ibn Qayyim? Bahawa segala macam zikir, ayat maupun obat yang dipakai untuk penyembuhan memanglah bermanfaat bagi seorang dalam memberikan penyembuhan. Akan tetapi terkabulnya doa sangat ditentukan oleh kekuatan serta kemauan keras orang yang bersangkutan, sehingga datangnya kesembuhan itu sangat dipenuhi oleh pelakunya. Tuan-tuan, kalau kita ingin merawat Al-Quran dengan kesungguhan, bermakna kesungguhan di sini berusaha untuk memahami Al-Quran. Kalau Quran itu dibaca tanpa dipahami, tetap dapat pahala. Tetapi untuk merawat kesakitan jiwa, kesakitan hati, penyakit hati, itu dipahami Al-Quran. Cuba lihat ya, seperti orang-orang Islam sekarang, dibacanya ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tahu maknanya ni? Kalau orang paham kalimah Al-Quran ini, ayat Al-Quran ini, dengan orang yang tidak paham berbeda. Orang yang tidak paham dijadikannya jimat. Di Indonesia ada seperti itu. Ayat 1000 dinar. Tahu ayat 1000 dinar? Kalau lihat di toko-toko, di kedai-kedai, di banyak negara Islam, di tanah Melayu nak katakan, di Nusantara ini, kita lihat besar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maknanya mereka tidak tahu. Isinya mereka tidak tahu. Yang mereka tahu, siapa yang menyimpan ayat ini, dipamerkan atau dibungkus, dijadikan jimat atau tangkal, jadi kaya nanti katanya. Dia bukan makin kaya, makin susah. Apa tidak, siang malam kerja terus, siang malam bisnis betul. Betul-betul dia bisnis. Tapi semainnya ke mana? Sedangkan ayat ini mengatakan wa may yattaqillah. Siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan diberi jalan keluar. Keluar daripada apa? Sakit jiwa, penyakit hati, kemiskinan, kemaratan. Ini janji Allah, innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mungkir janji. Kalau Allah mengatakan ayat ini adalah membantu kita supaya takwa kepada Allah, dengan takwa kepada Allah kita diberi jalan keluar. Keluarnya subhanallah, yaj'al lahu makhraja, dan disambung wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Setelah diberi jalan keluar daripada kemelaratan, kesakitan jiwa dan sebagainya, seterusnya akan diberi rezeki tanpa diduga-duga, tanpa disangka-sangka. Setelah kami bergerak membawa dakwah salafiyah
Walaupun menghadapi berbagai-bagai rintangan di mana di Singapura dan di Malaysia. Anak baru saja, dia baru 3 atau 4 tahun di Batam ni. Tapi kalau ke Pekanbaru, Ustaz dari Pekanbaru ya, insya-Allah saya rasa sudah belasan tahun di Pekanbaru mengajak berdakwah salafiyah. Ramai orang-orang di Singapura itu melarat, sakit jiwanya. Kami rawat dengan Al-Quran, dengan kuliah-kuliah bertalaki seperti ini. Subhanallah, ada di antaranya ikut di sini, mencurah air matanya bila dia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu membeli satu mobil yang mewah. Subhanallah, dia menangis, "Ustaz, dulu saya pagi susah, petang susah, malam susah. Pikiran saya bagaimana nak dapat uang atau duit. Tetapi bila kembali kepada salah, bertawakal kepada Allah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, rezeki saya mencurah." Kenapa? Orang ini amanah. Di Singapura, orang yang mau bekerja, kalau amanah itu senang dipelihara, dijaga oleh bosnya atau tuannya atau majikannya. Orang tak mau orang yang tidak amanah, maka dilihat orang ini amanah, makanya pangkatnya terus dinaikkan. Saya tidak mau cerita orang ni siapa, tetapi ikut kuliah kita. Di antara sahabat kita di Singapura tahu tu. Dia ajak semua keluarganya supaya ikut salaf. Subhanallah, satu keluarga ikut salaf. Subhanallah, ada keluarganya mengatakan, "Dulu saya susah, sekarang saya masih susah, tapi jiwa saya tenang." Yang paling berharga bukan uang. Yang paling berharga bukan kekayaan. Yang paling berharga adalah sakinah, ketenangan jiwa. Betul kan? Kita baca di negeri di Taiwan tempoh hari atau di Korea, seorang bisnis besar, kekayaannya kita boleh lihat mobilnya, produknya di negeri kita, tetapi terjun. Uangnya banyak. Di Amerika kita boleh lihat dalam magazine, kita boleh baca dalam majalah, orang kaya tembak kepalanya, kekayaannya tak habis dimakan. Begitu juga cuba lihat orang-orang kaya di Eroppa, kita baca hidupnya bagaimana, kekayaan. Makanya dia mengatakan, "Saya kaya ini, patut kekayaan jaga saya. Saya sentiasa menjaga kekayaan saya." Faham maksud saya? Dia takut bankrupt. Takut sangat. Bila takut bermakna patut hartanya menjaga dia. Dia siang malam, pagi petang, bangun saja nak tidur, dia fikir bagaimana supaya saya jangan bankrupt. Kan menderita itu. Tapi bagi kita, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal setelah berusaha. Iya, kalau mau diambil, diambil. Kalau diambil kita bersabar. Kan pahala bersabar itu besar. Kalau diberi nikmat ditambah, kita bersyukur. Itulah ajaran Al-Quran. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar, bukan bersama orang yang kaya. Tetapi kalau kaya sabar, diinfakkan, dizakatkan, menolong orang-orang yang miskin, subhanallah. Jadi tuan-tuan, apa yang dijelaskan oleh Ibn Qayyim di sini adalah satu penjelasan yang paling bagus. Untuk kita yang di sini, kita melihat wajah seorang-seorang, kita melihat fizikal seorang-seorang. Kadang-kadang kalau orang tu tampan, kata orang Malaysia, ganteng kata orang sini, cun kalau wanita. Orang sini panggil apa saya tahu, tapi orang Malaysia mengatakan cun, cantik kalau perempuan. Kadang-kadang ustaz-ustaz yang handsome ni, yang ganteng-ganteng ni, itu laku untuk apa? Supaya masuk TV, yang wanita-wanita tengok, oh senang katanya ustaz ni ganteng, handsome. Kadang-kadang yang muslimah ni, ustazah-ustazah, kalau mau masuk TV dicari yang paling cantik, yang paling cun. Tahu cun sekarang ya? Ya. Itu laku itu. Tak pandai tak apa, yang penting bila baca bismillah orang senang suaranya. Dikedepankan sekarang orang-orang seperti itu. Jadi antum yang mau belajar Al-Quran, jangan cari ustaz yang handsome. Memang ustaz kita tak banyak yang handsome.